Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu di channel digital. Kesempatan kali ini saya berbagi pada soal prioritas PPG, khususnya untuk materi PTK atau penilaian tindakan kelas, di mana materi PTK ini di soal prioritas banyak sekali yang keluar. Bahkan hampir 40% itu soal pedagoginya adalah mengenai PTK Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk soal yang saya sampaikan di sini ada 21 soal yang nanti bisa kita pelajari bareng-bareng untuk modal Bapak Ibu belajar untuk menghadapi soal pretest PPG tahun 2022 ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk soalnya. Yang pertama, saya bacakan soalnya. Yang nomor 1, hasil analisis data dapat dijadikan bahan untuk 1. Membuat kesimpulan dan tindak lanjut penelitian. Yang kedua, melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi temuan penelitian. Maka jawabannya atau opsinya adalah yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 1, 2, dan 3. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih opsinya, bisa ditulis di lembar kertas atau buku. Baik, saya kasih waktu 3 detik. Baik, sudah. Untuk jawabannya nomor 1 adalah hasil analisis data dapat dijadikan bahan untuk A1 membuat kesimpulan dan tindak lanjut penelitian. Yang kedua, melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi temuan penelitian. Jawabannya adalah yang nomor 2 dan 3, yaitu melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut dan mengidentifikasi temuan penelitian. Nomor selanjutnya, nomor 2, refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, yang B. Sesudah mengidentifikasi masalah, yang C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, yang D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Sudah dipilih opsi jawabannya Bapak Ibu? Baik, untuk jawaban nomor 2, yaitu refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat, yaitu sesudah melakukan upaya perbaikan. Jadi di sini adalah refleksi Bapak Ibu. Ini adalah refleksi yang paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat sesudah melakukan upaya perbaikan. Nomor 3, yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, yang B. Merevisi pedoman observasi, yang C. Menyusun proposal PTK, yang D. Menentukan metode yang akan digunakan. Silakan untuk bisa dipilih opsinya Bapak Ibu. Baik, kalau sudah, jawaban nomor 3 adalah yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah jawabannya adalah menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Itu jawaban nomor 3 Bapak Ibu. Nomor selanjutnya, nomor 4. Apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan, maka
PTK yang akan Anda laksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain A. Kenakalan remaja, yang B. Disiplin belajar, yang C. Interaksi belajar, yang D. Prestasi belajar. Baik, nomor 4 jawabannya. Apabila sebagian besar siswa Anda itu malas mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan, maka PTK yang akan Anda laksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain yaitu disiplin belajar. Nomor 5. Penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan merupakan jenis penelitian A. Diagnostik, B. Partisipan, C. Empiris, yang D. Eksperimental. Jawabannya nomor 5 adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan merupakan jenis penelitian yaitu diagnostik. Nomor 6. Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak, kecuali yang A. Masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa, yang B. Guru mampu untuk melaksanakannya, yang C. Relevan dengan pengembangan sekolah, yang D. Mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Baik, nomor 6 jawabannya. Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas itu layak diteliti atau tidak, kecuali adalah guru mampu untuk melaksanakannya. Nomor 7. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran observasi, maka peneliti PTK hendaknya mengarahkan sasaran pokok dan fokus utama selama proses observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah sudah terjadi perubahan di kelas saya? Nomor 2. Apakah tindakan perbaikan sudah berhasil? Nomor 3. Apakah dampak dari tindakan perbaikan yang sudah saya berikan? Jawaban opsinya yang A 1 dan 2, yang B 1, 2 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 1 dan 3. Baik, nomor 7 jawabannya adalah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran observasi, maka peneliti hendaknya mengarahkan sasaran pokok dan fokus utama selama proses observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah sudah terjadi perubahan di kelas saya? Apakah tindakan perbaikan sudah berhasil? Apakah dampak dari tindakan perbaikannya yang sudah saya berikan? Maka jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu apakah sudah terjadi perubahan dengan kelas saya, dan apakah dampak dari tindakan perbaikan yang sudah saya berikan. Nomor 8. Bagi guru yang peneliti PTK, langkah
awal dalam analisis masalah adalah A. Melakukan kajian dokumen kelas. Yang B. Melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas. Yang C. Mewawancarai siswa. Yang D. Memberikan tes formatif. Jawaban nomor 8. Bagi guru yang peneliti PTK, langkah awal dalam analisis masalah adalah melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di dalam kelas. Nomor 10. Sistematika PTK sebagaimana ditetapkan Ditjen Dikti tahun 2004 harus memuat abstrak penelitian. Berikut rambu-rambu penulisan abstrak penelitian kecuali A. Difokuskan pada saripasi penelitian. Yang B. Menggambarkan aspek terpenting dari temuan penelitian. Yang C. Disajikan secara runtut, singkat dan padat. Yang D. Merupakan ringkasan penelitian. Nomor 9, jawabannya adalah sistematika PTK sebagaimana ditetapkan Ditjen Dikti tahun 2024 harus memuat abstrak penelitian. Nah, berikut rambu-rambu penelitian abstrak penelitian kecuali, yaitu merupakan ringkasan penelitian. Nomor 10, Bapak Ibu. PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Max Tegart, B. Carr dan Kemis, C. Rohman, D. Sasmuk. Baik, nomor 10 jawabannya, PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Carr dan Kemis. Nomor 11. Hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang perlu saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas, kecuali A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran. B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak. Yang C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini. Yang D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya. Baik, nomor 11 jawabannya, hasil analisis masalah menunjukkan yang pertama, siswa tidak mau menyimak pelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan dengan metode ceramah. Dan yang ketiga, siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang masa pelajaran yang baru saja disajikan guru. Maka jawaban yang tepat nomor 11 adalah bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya. Nomor 12. Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Rumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Kesimpulan.
Baik, nomor 12 Bapak Ibu jawabannya, dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian pendahuluan. Nomor 13, penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat, merupakan pengertian dari A. PTK, B. Strategi, C. Model, yang D. Metode. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih opsinya, bisa ditulis jawaban dari Bapak Ibu. Baik, nomor 13 jawabannya, penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai seorang guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat, merupakan pengertian dari A, yaitu PTK atau penilaian tindakan kelas. Nomor 14, dalam tahapan pelaksanaan tindakan perbaikan di kelas, sebagai peneliti, guru akan 1. Mengidentifikasi dampak tindakan perbaikan yang diberikan dengan mengamati perilaku siswa. Nomor 2, mengidentifikasi penyebab masalah pembelajaran melalui wawancara dengan siswa. Kemudian yang ketiga, mengajar sebagaimana bisa sesuai dengan jadwal belajar siswa. Yang opsi A yaitu 1 dan 2, opsi B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 1, 2, dan 3. Silakan Bapak Ibu untuk memilih jawabannya. Jawabannya adalah nomor 14, dalam tahapan pelaksanaan tindakan perbaikan di kelas sebagai peneliti, guru akan yaitu 1. Mengidentifikasi dampak tindakan perbaikan yang diberikan dengan mengamati perilaku siswa. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab masalah pembelajaran melalui wawancara dengan siswa. Nomor 15, perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil simpulan yang ingin dicapai terletak pada A. Teori berguru yang akan diuji, B. Temuan penelitian yang sanggup digeneralisasikan, dan C. Perbaikan hasil berguru siswa. D. Meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan penelitian. Baik, nomor 15 jawabannya, perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil simpulan yang ingin dicapai, yaitu terletak pada perbaikan hasil berguru siswa. Nomor 16, manfaat PTK bagi sekolah yaitu untuk meningkatkan A. Kemampuan guru dalam bidang instruksional, B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan, C. Daya penemuan pada diri guru, yang D. Kualitas pembelajaran di kelas. Baik, nomor 16 jawabannya, manfaat PTK bagi sekolah yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Nomor 17, observasi yang dilakukan oleh pengamat luar atau teman sejawat dalam PTK
difokuskan pada 1. Perilaku mengajar guru dalam melaksanakan tindakan perbaikan. 2. Suasana dan sikap berguru siswa selama berlangsung tindakan perbaikan. 3. Intensitas catatan penelitian yang dibuat atau ditulis oleh pengamat. Opsi yang A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 1, 2, dan 3. Baik, nomor 17. Jawabannya, observasi yang dilakukan oleh pengamat luar atau teman sejawat dalam PTK difokuskan pada, yaitu 1. Perilaku mengajar guru dalam melaksanakan tindakan perbaikan, dan nomor 2 yaitu suasana dan sikap berguru siswa selama berlangsung tindakan perbaikan. Nomor 18, langkah awal dalam pelaksanaan PTK yaitu 1, saya ulangi, nomor 18, langkah awal dalam pelaksanaan PTK yaitu A. Menentukan metode pengolahan data yang tepat, B. Mempersiapkan diri sebagai peneliti, C. Menyusun rencana pembelajaran atau RP, dan skenario tindakan atau ST. Yang D. Mempersiapkan sarana pendukung penelitian. Baik, nomor 18 jawabannya, langkah awal dalam pelaksanaan PTK yaitu menyusun rencana pembelajaran atau RP dan skenario tindakan atau ST. Jadi nomor 18 jawabannya adalah yang C. Nomor 19, berikut yaitu teknik-teknik lain di samping observasi yang sanggup dipakai guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data, kecuali A. Wawancara, B. Studi dokumen kelas, C. Pengisian kuesioner, yang D. Survei. Baik, nomor 19 jawabannya berikut yaitu teknik-teknik lain di samping observasi yang sanggup dipakai guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data, kecuali yaitu studi dokumen kelas. Nomor 20, refleksi paling sempurna dilakukan oleh peneliti PTK pada ketika A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, yang C. Sesudah memilih upaya tindakan perbaikan, D. Sesudah melaksanakan upaya perbaikan. Oke, jawabannya nomor 20, refleksi paling sempurna dilakukan oleh peneliti PTK pada ketika yaitu sesudah melaksanakan upaya perbaikan. Nomor 21, nomor terakhir Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK yaitu A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, B. Merevisi pedoman observasi, C. Menyusun tawaran PTK, D. Menentukan metode yang akan digunakan. Baik, nomor 21 jawabannya. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK yaitu menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Ini di nomor awal juga sudah ada Bapak Ibu, silakan untuk bisa dipelajari, dipahami. Baik Bapak Ibu, itu 21 soal pedagogik untuk
persiapan pretest PPG tahun 2022 ini terkait dengan materi PTK Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa materi atau soal-soal yang keluar dalam pretest PPG tahun 2022 ini, khususnya pedagogik, yang banyak sekali keluar adalah mengenai PTK Bapak Ibu. Sehingga ini saya memberikan contoh soal-soal PTK seperti ini. Semoga bisa untuk belajar Bapak Ibu, untuk modal Bapak Ibu untuk menghadapi pretest PPG tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, itulah soal-soal yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat. Jika dapat pembahasan atau pemilihan jawaban atau opsi, menentukan opsi yang saya berikan seperti ini masih ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan, mohon koreksinya silahkan disampaikan di kolom komentar. Itu saja, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Silahkan untuk subscribe, kemudian bisa like, kemudian bisa share dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.